Halo teman-teman, selamat datang di podcast baru milik kelas 11 bahasa yang berjudul Seruan Rintik, yang sekarang dapat didengar eksklusif di Spotify dan sekaligus menjadi debut pertama dari podcast kita kali ini. Kelanjutannya seperti apa, ya kita tunggu saja nanti. Semoga kita dapat membawakan podcast pertama ini, episode pertama ini dengan baik, dan semoga kita bisa melanjutkannya episode-episode selanjutnya gitu. Nah, sekedar cerita sedikit, apa sih sebenarnya seruan rintik itu? Jadi, seruan rintik sendiri memiliki makna sebuah perasaan yang hanya bisa didengar oleh diri sendiri. Tak ada seorang pun yang benar-benar mengerti bagaimana kata hati kita, selain diri kita sendiri. Rintik sendiri mengartikan kelirihan suara, seperti hujan yang jatuh rintik-rintik tanpa bersua. Seperti itulah perasaan kita yang datangnya lirih, bahkan hanya kita sendiri yang dapat mendengarnya. Nah, seruan rintik juga berupa sepenggalan cerita dari hati nih yang dapat kalian baca lewat Wattpad dengan judul yang sama. Karya ini ditulis langsung oleh salah satu dari kita, yaitu Erna Dwi Astuti. Hai. Ya, dia penulis langsung seruan rintik ini yang menjadi judul dari podcast kita kali ini ya. Oke, tema kali ini untuk episode pertama ini adalah sekolah di era new normal. Jadi, seperti yang kita ketahui sendiri lah ya, pemerintah mulai berani untuk membuka sekolahan lagi pada tahun depan yang akan jatuh pada bulan Januari. Nah, kalian semua ini, bagaimana tanggapan kalian mengetahui kan sebentar lagi sekolah akan dibuka gitu. Hal-hal apa saja yang baiknya kita harus lakukan gitu loh, agar nantinya juga dapat terlaksana dengan baik gitu kan sistemnya. Nah, untuk pertama nih ada Fianca Dita yang akan memberikan pendapatnya nih. Oke, menurut aku pribadi dalam memasuki sekolah di new normal ini ya, sebaiknya itu kita mengadakan pengujian terlebih dahulu. Maksudnya itu ya seperti kita memasuki sekolah dalam waktu sehari dulu, apakah waktunya kondisinya itu akan membaik ataupun malah sebaliknya. Nah, kita itu ya kan kita mengingat dengan virusnya itu walaupun kecil tapi sangat berbahaya bagi kita ya. Dan makanya itu kita itu ya lebih baik waspada daripada nantinya menyesal ke belakangnya gitu ya. Benar-benar. Ya, intinya kita harus mencoba terlebih dahulu dan sangat mempertimbangkan itu semua agar gimana ya, biar apakah sekolah itu tuh bagus dibuka pada tahun itu atau tidak. Soalnya kan kita mengingat di tahun ini Indonesia malah semakin menaik kasus apalagi Jawa Tengah. Virus ya, apalagi Jawa Tengah di daerah kita itu di sini lagi zona merah kan. Itu sangat berbahaya bagi kita semua lah gitu lah. Iya. Intinya melakukan uji coba terlebih dahulu ya, agar ya bisa terlaksana dengan baik juga nantinya. Terus Erna mau berpendapat seperti apa? Kalau menurut saya alangkah baiknya kita tuh meminta keputusan orang tua terlebih dahulu. Lebih mempertimbangkan keputusan orang tua, setujukah atau tidak sistem tatap muka akan dijalankan kembali. Melihat ya meskipun resikonya itu besar pada diri kita. Nah, di situ kita tuh juga harus gimana ya? Kayak kita tuh harus bisa meminta pendapat kepada orang tua agar tuh kita harus bisa cepat-cepat masuk sekolah, agar yang apa yang kita tidak paham nantinya bisa paham. Seperti materi-materi yang belum kita paham. Ya banyak yang lain lah. Oke. Itu tadi pendapat Erna ya, intinya keputusan terlebih dahulu dari orang tua. Nah, dilanjut oleh Nazwa yang akan berpendapat. Baik, saya akan berpendapat tentang kondisi. Karena sekarang kondisi, kalau dilihat dari kondisi sekarang, memang Indonesia tuh udah zona merah ya. Iya. Itu kita tuh harus melihat kondisi, misalnya kondisinya itu banyak zona merah, berarti kita jangan melaksanakan sekolah dulu terlebih dahulu. Kalau benar-benar kalau zonanya zona kuning atau zona hijau baru kita melaksanakan, dan Bisa dilaksanakan dengan pelan-pelan iya, gitu pelan-pelan. ya. Terus kalau kita melaksanakan sekolah new normal itu jangan langsung gitu loh. Ya. Dari misalnya kita
melakukannya tuh dari SMA, terus kuliah, terus menurun gitu. Karena kalau misalnya melaksanakan sekolah sekarang dari PAUD, TK, terus SD gitu, itu tuh bahaya gitu loh. Karena tuh anak-anak itu lebih apa ya? Rentan terkena. Iya, rentan terkena. Terus mungkin nanti masih sulit untuk mengikuti protokol yang ada ya. Iya. Masih kurang pemahaman mereka aja gitu. Iya. Terus kalau kita misalnya dari SMA itu kan mungkin anak kayak SMA kuliah kan mungkin udah ada yang dewasa, remaja gitu loh. Jadi itu kayak mereka tuh berpikirnya tuh lebih dewasa gitu loh. Oh ini penyakit berbahaya. Jadi kalau bahaya lebih baik kita kayak menaati protokol. Dan kalau kita tuh pengen sekolah, terus kalian suka mengeluh gini, misalnya kita tuh nggak paham sama pelajaran ini sama pelajaran itu, terus tuh kita mengeluh, sedangkan kita aja menaati protokol susah. Ya, benar. Intinya juga melihat situasi kondisi. Iya. Inti dari semua ini pendapat kita saling terhubung gitu ya. Yang pertama tadi menguji coba, terus pendapat orang tua juga melihat kondisi. Semuanya perlu dilakukan gitu kan, baik oleh siswa maupun sekolahnya gitu. Jadi kita benar-benar harusnya sudah siap ketika nantinya program ini terjalankan, kita jadi sudah siap untuk mengikutinya gitu loh. Dan resikonya mungkin nanti lebih rendah ya, karena kita sudah dari awal pun mengikuti dengan baik gitu kan. Tuh. Ya intinya ketika misalkan nanti udah dibuka kembali jenjang pendidikan, kita harus tetap mematuhi protokol yang ada. Tetap ya, walaupun keadaannya mungkin sudah kondusif, sudah tidak ada yang terkena lagi, tetap kita harus mewaspadai gitu kan. Jangan menyepelekan. Iya, karena emang selalu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan ya podcast dari kita ini, sekaligus debut pertama kita gitu kan. Semoga bermanfaat dan bisa buat pelajaran pada kalian. Ya, Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan atau kata. Ya mungkin juga apa yang kita sampaikan ini sama ya, pendapat dengan kalian gitu ya. Berarti kami sudah bisa menyuarakan apa yang ingin kalian suarakan gitu. Ya, dukung terus kami, semoga juga kami menang ya. Amin. Ya nggak berharap juga, yang intinya penting kita udah berusaha. Iya. Membuatnya untuk Meskipun ini menghibur. pertama kalinya. Pertama kali banget nih, mungkin terdengar sedikit gugup atau kaku ya mohon maaf ya, karena ini bener-bener pertama kalinya kita buat podcast kayak gini. Ya udah itu aja, semoga dapat diambil hikmahnya. Jangan sampai lupa dengan protokol kesehatan. Jangan abaikan. Tetap sehat selalu dan jaga diri selalu. Dari kita terima kasih. Bye bye.